Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Kenapa? Iblis ini benar-benar tak mengerti. Bahkan di dalam panji penekan jiwa, Yetian masih menyimpan dendam, tak mampu memahami tanda yang muncul di antara alis klon suci. Keributan di sini segera diredam oleh kakak-kakak senior Xiaoyan. Adik muda, siapa dia? Rancang menatap gerakan klon suci. Auranya tidak ilahi. Itulah sebabnya Rancang merasa tak enak. Salah satu klonku baru saja menembus tubuh ilahi. Membusuk. Xiaoyan menjawab, dan banyak sosok yang berdiri di sana terkejut. Adik muda, dari mana daging ini berasal? Retakan di tubuhnya barusan terhubung dengan makhluk hampa. Mereka adalah makhluk paling misterius dan kuat, dan tak satu pun dari mereka ramah. Keyun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mereka baru saja merasakan getaran yang berasal dari retakan yang berasal dari alam sejati Suanyin. Jangan khawatir. Saudaraku, apakah kakak-kakak seniorku yang berpengetahuan luas itu tahu di mana jimat manusia surgawi berada? Maukah kau menjelajahinya bersama? Hari itu, Xiaoyan, jimat manusia, berkata bahwa sebelum meninggalkan dunia gunung dan laut, ia berencana untuk bertemu mereka lagi. Tentu saja, tujuan utama Xiaoyan adalah memancing Chang Misi, penguasa istana manusia surgawi, dan melawannya apapun yang terjadi. Saat itu, ia diancam oleh Chang Misi, dan telah mengembalikan hati semua Raja Roh yang telah dibunuhnya, memungkinkan mereka dibangkitkan melalui metode Chang Misi. Raja-Raja Roh ini mudah dikalahkan, tetapi Xiaoyan ingin menguji rahasia apa yang dimiliki Chang Misi ini. Sebelumnya, ia memperlakukan istana manusia surgawi sebagai pion, sebuah tugas yang tak pernah ia pertimbangkan. Sekarang, Xiaoyan perlu mengunjungi kembali istana manusia surgawi. Makhluk-makhluk ini seperti kecoa sensi, mustahil untuk dibasmi. Sen Kijun tak kuasa menahan diri untuk berbicara, masing-masing menunjukkan ekspresi jijik yang mendalam terhadap jimat manusia surgawi. Bukannya ia tidak pernah mencoba menghancurkannya. Seperti yang dikatakan Sen Kijun, mustahil untuk memusnahkan mereka semua. Jumlah hantu roh yang jiwanya telah diekstraksi justru meningkat, mengganggu perkembangan banyak bintang. Sang Ratu juga telah mengirim orang-orang kuat dari alam dewa kuno untuk memusnahkan mereka. Jika tidak, siapa yang tahu seberapa merajalelanya hantu-hantu roh ini? Kedua bersaudara itu dipenuhi amarah yang wajar. Mereka telah lama tidak menyukai istana manusia surgawi, tetapi mereka tidak mampu melenyapkannya, dan mereka waspada terhadap para Raja Roh. Lebih lanjut, menurut berita, kekuatan para Raja Roh semuanya telah meningkat dan menembus batas. Membasmi mereka sekarang akan jauh lebih sulit. Mengapa kita tidak pergi menyelidiki? Tanya Xiaoyan, dan semua orang terdiam. Kita perlu berkonsultasi dengan Yang Mulia Ratu dan membuat persiapan yang matang. Kapan Anda berencana untuk melakukan ini? Tanya Keyun serius, dan Xiaoyan menjawab dengan nada serius. Semua orang tercengang. Istana manusia surgawi memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam tahta ilahi dan bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk menghadapinya, kita harus mengerahkan kekuatan alam dewa kuno. Tunggu sebentar, aku akan bertanya pada Ratu apakah beliau punya pendapat. Setelah Xiaoyan menyelesaikan kata-katanya, ia menghilang dari kediaman Xiao dengan gerakan cepat. Setelah membersihkan napas, Xiaoyan tiba-tiba muncul kembali. Tidak ada penerbangan di dalam Xiaofu. Ini teleportasi. Alam dewa kuno dibatasi secara spasial, dan penerbangan pun dibatasi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan cukup yang diizinkan untuk terbang di atas alam dewa kuno. Namun, Xiaoyan dapat langsung melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Apakah ini kekuatan jiwa Void? Sungguh luar biasa. Ye Feiyu berseru kaget, kedua kuncir kudanya yang seperti loli bergoyang, tampak menggemaskan. Ratu setuju, ayo berangkat sekarang, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Ia tampak sama sekali tidak menghiraukan istana Tianren. Memang, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, 10 prajurit Raja Roh tidak akan lagi menjadi ancaman. Aku punya banyak ide untuk perjalanan ke Xiaoyan ini. Mari kita lihat apakah aku bisa mewujudkannya satu persatu. Kakak-kakak senior, apakah kalian tahu lokasi pasti istana Tianren? Mereka juga berada di kehampaan Nanling ini. Adik perempuan Ye Feiyu menunjukkan murid bintang kepada adik perempuan. Ye Feiyu mengangguk,
dan sebuah gulungan muncul di tangannya, dengan cahaya yang berkelap-kelip di dalamnya. Ia kemudian menemukan rumah manusia surgawi di dalam lautan kehampaan yang luas. Situasi mereka selalu menjadi sorotan, dengan 7 bintang super yang mengorbit di pusatnya dan dunia luas yang terdiri dari 3 alam antar bintang. Ini cukup untuk menampung ratusan juta hantu roh, jelas Shen Yijun, menambahkan bahwa jumlah pastinya mustahil dihitung. Ini hanyalah perkiraan, kemungkinan lebih. Liu menambahkan bahwa hantu roh Sang Yi sangat baik, dan Xiao Yan tersenyum. Sebelum pergi, Xiao Yan mengunjungi istri-istrinya dan Dahuo dari tim tak kenal takut untuk memberikan beberapa nasihat. Karena perjalanan mereka ke rumah manusia surgawi hanya sebentar, dengan jiwa gua kehampaan, mereka dapat dengan cepat melintasi lautan kehampaan, menghemat banyak waktu. Perjalanan bertahun-tahun ini sebenarnya merupakan langkah krusial. Tanpa jiwa gua Void, bahkan jika Xiao Yan dapat melewati formasi teleportasi agung alam dewa kuno, setiap perpindahan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dengan jiwa gua Void, ia dapat mengeluarkan energi jiwa dan dengan cepat berpindah posisi di dunia napas ilahi. Xiao Yan dan rekan-rekan magangnya naik ke langit. Mengangkat tangan mereka menggambar busur cahaya melingkar di udara, yang kemudian berputar. Sebuah lubang hitam muncul, dan Xiao Yan adalah yang pertama melangkah ke dalamnya. 8 rekan magang Xiao Yan mengikuti dari dekat, dan lubang hitam itu muncul dan menghilang. Dalam sekejap, atmosfer di dalam istana Tianren menjadi sangat menyesakkan. Reinkarnasi Mahaguru Xiao Yan telah tumbuh sedemikian rupa dalam waktu yang begitu singkat sehingga aku tidak bisa lagi menangani atau melenyapkannya. Sekarang, Sang Guru tidak lagi memerintahkan pemusnahannya, melainkan perluasannya yang berkelanjutan. Apakah Sang Guru telah menyerah pada jumlah hantu roh? Di atas panggung batu dalam bentuk aslinya, ke-10 kursi telah terisi. Kita semua telah dibunuh olehnya, dan kita bukan tandingannya. Namun, Sang Guru telah memberi kita ramuan suci ini. Jika kita menemukannya lagi, kita harus meminumnya. Yang berbicara adalah Wang Fuxing dari Istana Manusia Surgawi. Dia adalah pemimpinnya, dan 9 raja roh lainnya mengikuti perintahnya. Namun, dia tidak mendominasi, lebih sering daripada tidak, mereka bekerja sama untuk memusnahkan. Setelah meminum ramuan ini, kekuatan kita pasti akan meningkat pesat. Jika kita menemukannya lagi, kita tidak boleh ragu lagi dan harus membunuhnya dengan cara apapun. Jika tidak, kita semua akan ditinggalkan oleh Sang Guru, dan dia tidak akan pernah menyelamatkan kita lagi. Kami para Raja Roh yang dibunuh oleh Xiao Yan sebenarnya cukup khawatir. Namun, maju adalah jalan buntu, dan mundur juga jalan buntu. Kita hanya bisa bertarung sampai mati. Istana Manusia Surgawi sebenarnya terdiri dari 3 alam luas dan 7 bintang super. Melihat lebih dekat, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya mengaum di sini. Mereka semua adalah prajurit unik dari Istana Manusia Surgawi. Mereka memiliki mata tanpa pupil dan tidak memiliki fluktuasi jiwa. Mereka telah mendapatkan kekuatan yang dianugerahkan oleh Istana Manusia Surgawi dengan mengorbankan jiwa mereka. Namun pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka tidak datang secara sukarela, melainkan ditangkap oleh Istana Tianren dan dipaksa mengorbankan jiwa mereka. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.